Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Touka dan para sekutunya bersiap buat negosiasi sama Kekaisaran Mira. Nah, di episode kali ini, kita bakal lihat momen-momen interaksi karakter yang dalam banget pas mereka balik ke negara di ujung dunia. Gimana pertemuan pertama Seras sama Munin, si pemimpin klan Kurosaga, dan gimana suasana rapat penting setelah perang berakhir. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan momen lucu, tulus, dan reflektif. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Touka dan yang lain balik ke dalam negara. Di sana, Seras akhirnya ketemu langsung sama Munin, si pemimpin klan Kurosaga. Tapi pertemuan formal ini langsung berubah jadi lucu. Munin bukannya ngomongin hal-hal serius, malah langsung terpesona sama kecantikan Seras. "Kamu cantik banget, aku bisa jatuh cinta," katanya. Seras yang dengar itu jelas langsung panik dan salah tingkah. Munin juga sempat ngegoda Touka biar nggak terlalu kaku sama dia. Dan di momen inilah Touka sadar sesuatu. Ternyata sifat Munin yang ceria, suka ngegoda, tapi juga bisa serius dan tulus, itu mirip banget sama ibu angkatnya. Ini bikin hubungan Touka sama Munin jadi punya ikatan emosional yang lebih dalam. Setelah bercanda, Munin jadi serius. Dia atas nama klannya ngucapin makasih yang sebesar-besarnya ke Touka dan Seras karena udah nyelamatin mereka semua. Momen yang benar-benar tulus dan mengharukan. Tapi istirahat mereka gak lama. Touka dan Seras langsung dipanggil buat rapat penting ngebahas tawaran aliansi dari Mira. Dan suasana rapatnya beda 180 derajat dari sebelumnya. Gak ada lagi debat kusir atau saling ngotot. Rapat dibuka sama Raja Zack yang minta maaf. Dia ngaku kalau dia salah karena udah milih jalan damai secara buta. "Maafkan Raja bodoh ini," katanya. Setelah itu, dia jadi diem banget. Lieslotte juga sama. Dia yang biasanya paling banyak ngomong, sekarang jadi pendiam dan pasif. Kelihatannya, pelajaran dari perang kemarin benar-benar ngena banget ke mereka berdua. Karena gak ada yang nentang, akhirnya diputusin kalau mereka bakal lanjut buat negosiasi sama Kekaisaran Mira. Lieslotte yang masih ngerasa bersalah ragu buat ngomong. Tapi Touka langsung turun tangan. Dia nggak nyalahin Lieslotte, malah dia muji kemampuan Lieslotte ngumpulin bala bantuan. Touka ngusulin pembagian peran baru. Kill ngurus perang, dan Lieslotte tetap jadi Perdana Menteri. Tapi sekarang harus lebih kerja sama yang lain. Usulan ini langsung diterima semua orang. Touka berhasil mulihin kepercayaan diri Lieslotte. Gak cuma itu, Raja Zack yang ngerasa gagal sempat nawarin tahtanya ke Touka. Tapi Touka dengan bijak nolak. Dia malah muji Raja Zack karena berani ngaku salah. Bilang kalau itu justru tanda raja yang baik. Kata-kata Touka ini berhasil bikin Raja Zack semangat lagi buat mimpin. Suasana rapat jadi makin solid pas Nico juga ikut ngaku salah dan negasin lagi kesetiaannya ke Raja dan Perdana Menteri. Momen ini nunjukin kalau semua perpecahan di antara mereka udah hilang. Mereka sekarang bener-bener satu tim. Setelah urusan internal beres, Touka langsung ngeluarin strategi buat negosiasi sama Mira. Dan rencananya ini jenius banget. Pertama, mereka bakal minta bantuan pangan ke Mira buat ngatasin krisis di negara mereka. Kedua, sebagai gantinya, mereka bakal nawarin bantuan militer, tapi dengan syarat komando tetap di tangan mereka sendiri. Ketiga, mereka bakal minta Mira buat ngurusin semua tawanan perang, dengan alasan mereka nggak punya cukup makanan. Seras juga konfirmasi kalau Mira yang kaya raya itu kemungkinan besar bakal setuju. Touka juga udah nyiapin rencana cadangan. Kalau negosiasi gagal, mereka tinggal nutup pintu perak dan ngurung diri. Karena binatang suci musuh udah ditangkep, mereka bakal aman. Touka yakin banget kalau posisi tawar mereka sekarang kuat banget. Di akhir, Touka sempat mikirin soal Kaisar Zen. Dia sadar kalau Zen ini seumuran sama dia, tapi udah jadi kaisar yang hebat. Dia jadi penasaran banget, orang kayak apa sih si kaisar yang sangat cantik ini? Pertemuan antara dua pemimpin muda jenius ini pasti bakal seru banget. Gimana Billy Zoners? Keren banget kan cara Touka ngatur semuanya? Dia bukan cuma komandan perang,
tapi juga diplomat dan mediator yang ulung. Dia berhasil ngebangun kembali negara yang hampir pecah dari dalam. Strategi negosiasinya juga nunjukin kalau dia benar-benar mikirin keuntungan jangka panjang buat sekutunya. Dia nggak cuma mikirin dirinya sendiri. Sekarang, mereka udah punya rencana yang solid buat ngadepin Mira. Panggung buat pertemuan puncak antara Touka dan Kaisar Zain udah disiapin. Apa yang bakal terjadi di pertemuan itu? Apakah aliansi mereka bakal resmi terbentuk? Jadi, kita lanjut dari momen di mana rapat penting udah selesai. Tiba-tiba, Liselot dengan malu-malu nyamperin Touka. Kamu punya waktu. Mau ikut ke ruanganku? Katanya. Wah, ada apa nih? Touka yang sadar ini urusan pribadi, akhirnya setuju buat ikut. Di dalam ruangan Liselot, yang ternyata lebih mirip kantor, Liselot nyuruh Touka nunggu. Terus dia langsung sibuk di dapur. Ternyata dia manggil Touka ke sini buat masakin makanan. Ya, kalian gak salah dengar. Ini adalah cara Liselot yang canggung buat ngucapin makasih dan minta maaf secara pribadi. Pas Liselot lagi sibuk masak, Touka ngelepas topengnya buat minum. Dan pas Liselot balik bawa makanan, dia kaget setengah mati. Kenapa kamu lepas topeng? Teriaknya. Ini pertama kalinya Liselot lihat wajah asli Touka. Liselot bilang kalau wajah Touka beda dari yang dia bayangin. Touka ngejelasin alasannya pakai topeng dan minta Liselot buat jaga rahasia. Dan Liselot setuju. Momen ini nunjukin kalau di antara mereka udah ada kepercayaan baru. Meskipun masakan Liselot kelihatannya agak berantakan, ternyata rasanya enak. Touka muji masakannya, yang bikin Liselot jadi makin salah tingkah. Kaki-kaki laba-labanya sampai gerak-gerak gelisah saking malunya. Lucu banget lihat Perdana Menteri yang biasanya galak jadi kayak gini. Dan akhirnya, setelah semua kecanggungan itu, Liselot ngungkapin tujuan utamanya. Dengan sangat tulus, dia nundukin kepalanya dan bilang, "Aku benar-benar minta maaf, dan juga terima kasih banyak." Dia ngaku kalau Touka udah nyelamatin negaranya. Ini benar-benar permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatinya. Liselot kemudian nanya ke Touka, "Kenapa kamu baik banget sama aku? Padahal aku udah jahat, udah ngehina kamu, dan bikin semua orang dalam bahaya." Dia sampai nangis. Nggak ngerti kenapa Touka masih mau nolongin dia. Dan disinilah kita dapat jawaban paling Touka banget. Dia dengan santainya bilang, "Itu simple. Soalnya kamu nggak pernah bikin aku marah." Gila. Ternyata kompas moral Touka itu bukan soal baik atau jahat, tapi soal ngegangguin dia atau enggak. Menurut Touka, Liselot yang keras kepala dan sombong itu beda level sama Ordo ke-6 atau Dewi Vicious yang bener-bener dia benci. Karena Liselot nggak masuk daftar hitamnya, Touka pun mau ngebantuin dia. Touka bahkan sempat ngegoda Liselot. "Kamu emang keras kepala, sombong, agresif." Yang bikin Liselot langsung nyusut malu. Tapi Touka nambahin, kalau sekarang Liselot udah berubah jadi lebih baik. Liselot yang denger pujian tulus dari Touka ini, jelas aja langsung salah tingkah. Setelah ngobrol serius, suasana jadi lebih santai. Liselot, entah kenapa, tiba-tiba narik Touka buat masuk ke kamar tidurnya. Katanya sih nggak berantakan. Padahal, ya gitu deh, banyak baju berserakan. Momen ini nunjukin kalau Liselot udah mulai ngebuka sisi pribadinya ke Touka. Sebagai balasan buat masakan tadi, Touka ngeluarin sesuatu dari kantong ajaibnya. Sebatang kue berlapis coklat putih dari dunianya. Dia ngasih itu ke Liselot. "Anggap aja ini rahasia kecil kita ya," kata Touka. Liselot yang dengar kata rahasia kita, langsung mukanya merah padam. Dan adegannya ditutup dengan momen super lucu. Liselot yang nggak tahu cara makannya, malah ngejilatin kue itu kayak es krim. Touka sampai harus ngajarin dia cara makan yang benar. Bener-bener interaksi yang lucu dan manis banget. Setelah ngobrolin soal rahasia kecil mereka, akhirnya Liselot ngasih senyumannya yang paling tulus dan alami yang pernah kita lihat. Tembok di antara mereka bener-bener udah hancur. Setelah itu, Touka balik ke kamarnya. Dia cerita ke Sera soal pertemuannya sama Liselot.
Terus, meskipun udah capek banget, Touka langsung duduk dan mulai nulis catatan strategi buat negosiasi sama Mira besok. Bener-bener nggak ada istirahatnya ya si bos ini. Seras yang lihat itu langsung nyamperin. "Kamu capek kan?" tanyanya. Touka coba bohong. "Enggak kok, aku baik-baik aja." Tapi dia lupa satu hal penting. Seras kan pendeteksi kebohongan. Seras dengan lembut langsung nyergap. "Kayaknya kamu lupa kalau aku bisa tahu kamu bohong." Skakmat. Touka yang ketahuan bohong akhirnya ngaku kalau dia emang capek banget. Momen ini bener-bener nunjukin betapa dalamnya hubungan mereka. Cuma Seras yang bisa ngebaca Touka sampai ke dalam-dalamnya. Akhirnya, Touka nurut dan langsung rebahan di tempat tidur. Dia ngajak Seras buat istirahat bareng. Setelah sedikit obrolan canggung soal bau badan karena belum mandi, Seras pun setuju buat tidur di ranjang yang sama. Sebelum tidur, Touka sempat ngegoda Seras soal nyium diam-diam lagi yang bikin Seras malu-malu kucing. Manis banget. Dan disinilah bagian paling bikin melelehnya Billy Zoners. Pas Touka bangun beberapa saat kemudian, dia ngelihat Seras tertidur di meja. Ternyata, setelah mastiin Touka tidur, Seras diam-diam ngelanjutin kerjaan Touka. Nulis catatan strategi. Dia ngorbanin waktu istirahatnya biar Touka bisa tidur lebih lama. Bener-bener pengorbanan yang tulus banget. Touka yang lihat ini jelas terharu banget. Dia pakai sihir sleep biar tidur Seras nggak keganggu, terus dengan lembut ngegendong Seras. Pas lagi digendong, Seras malah ngigau. "Tuan Touka, jangan memaksakan diri. Istirahatlah," katanya. Bener-bener ya, sampai dalam mimpi aja dia masih khawatirin Touka. Touka yang denger ini jelas terharu banget. Dia janji dalam hati kalau suatu saat nanti semua ini udah berakhir, dia bakal ngebiarin Seras jadi egois dan bakal nurutin semua kemauannya. So sweet banget. Setelah itu, Touka ngecek kondisi Yasu. Tapi dia mutusin buat nunda interogasinya. Alasannya, dia butuh Seras buat mendeteksi kebohongan. Dan Seras lagi capek banget. Jadi buat sementara, dia ninggalin Yasu di bawah penjagaan. Waktu pun berlalu dan malam akhirnya tiba. Waktunya buat ketemu sama delegasi Mira. Sebelum berangkat, Touka sempat-sempatnya ngerapal sihir sleep lagi ke Yasu, biar dia nggak bangun dan bikin masalah. Nggak ada celah buat kesalahan ya si bos ini. Di perjalanan, Touka sempat mikir macam-macam. Dia sadar kalau identitasnya sebagai Lord of the Flies sekarang udah jadi persona publik yang penting. Dia bakal terus pakai nama itu buat nyembunyiin identitas aslinya, Mimori Touka. Terus tiba-tiba dia kepikiran soal Sogu Ayaka. Dia ingat lagi gimana Ayaka sempat ngebela dia pas mau dibuang. Touka sambil decak kesal bergumam. Ada yang salah sama cewek itu, orang yang baik banget. Dia bahkan mikir kalau suatu saat nanti mereka harus berantem, Ayaka dan kelompoknya bisa jadi musuh yang paling berat. Wah, ini foreshadowing yang dalam banget. Akhirnya, setelah perjalanan, mereka sampai di lokasi pertemuan. Tempatnya area berbatu yang luas dan terbuka, mirip tempat dia ngelawan Ordo ke-6. Tempat yang dipilih biar nggak ada yang bisa nyergap. Panggung buat pertemuan antara dua pemimpin jenius udah disiapin. Touka dan delegasinya akhirnya sampai di camp Kekaisaran Mira. Suasananya megah banget, dijaga sama pasukan elit Band of the Sun. Mereka disambut sama Jenderal Ruhait, dan akhirnya mereka berhadapan langsung sama sang pemimpin, Kaisar Zain. Touka langsung ngerasain aura Kaisar Zain ini. Gak cuma cantik luar biasa, tapi juga licik dan pintar kayak rubah. Tapi pas lagi tegang-tegangnya, mata Touka ngeliat sesuatu yang bikin dia kaget. Di samping Kaisar Zain, berdiri Ikusaba Asagi dan Kashima Kobato. Ini jadi konfirmasi visual pertama buat Touka kalau para pahlawan ini beneran udah gabung sama Mira. Pertemuan ini bakal jadi rumit banget. Tapi di saat yang sama, di tempat lain, kita lihat nasib yang berbeda. Kita pindah ke Takao Hijiri yang berhasil kabur bareng adiknya, Itsuki. Tapi dia akhirnya roboh. Ternyata pedang yang dipakai Vicious buat nusuk Hijiri itu dilapisi racun. Sebuah racun mematikan yang bekerja lambat. Hijiri ngejelasin ke adiknya kalau Vicious sengaja ngelarang penelitian racun di seluruh benua cuma biar dia bisa monopoli senjata paling licik ini. Nggak ada yang tahu penawarnya. Itsuki nangis histeris, nggak bisa nerima kenyataan. Hijiri yang rasa ajalnya udah dekat mulai ngasih pesan-pesan terakhirnya.
Dia minta Itsuki buat nyampein permintaan maaf dan terima kasih ke Ayaka. Dan yang paling penting, dia ngewarisin semua rencananya ke Itsuki. Dia udah siap buat mati. Dia bahkan bilang, aku nggak takut mati, karena ada kamu di sini. Bener-bener momen perpisahan yang super menyayat hati. Itsuki cuma bisa nangis, meluk kakaknya yang udah diambang kematian. Tapi, tepat di saat paling kritis, pas Hijiri udah hampir nyerah, tiba-tiba sesosok bayangan muncul di depan mereka. Dia adalah Eve Speed. Ternyata, rencana Hijiri dari awal bukan cuma buat kabur. Dia sengaja lari ke tanah monster bermata emas biar bisa ketemu Eve atau Erika buat minta bantuan. Dan rencananya berhasil di detik-detik terakhir. Eve datang sebagai penyelamat. Gila, bener-bener episode yang bikin emosi naik turun kayak roller coaster. Di satu sisi, kita dapat harapan baru dari pertemuan Touka sama Mira dan Asagi. Tapi di sisi lain, kita hampir aja kehilangan Hijiri. Penyelamatan di detik-detik terakhir oleh Eve Speed ini bener-bener jadi game changer. Rencana jenius Hijiri ternyata lebih dalam dari yang kita kira. Dia benar-benar mempertaruhkan segalanya di satu kesempatan ini. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Hijiri bisa diselamatkan? Apakah Erika punya penawar buat racun mematikan Vicious? Dan gimana pertemuan antara Touka dan Zain bakal berjalan dengan adanya Asagi di sana? Sekarang kita masuk ke epilog dari volume 8 ini. Pernah nggak kalian penasaran gimana caranya kelompok Asagi yang nggak punya pahlawan kelas S bisa ngimbangin Ordo ke-9 yang sangat kuat? Nah, disinilah rahasianya kebongkar. Pertama, ada skill uniknya Ikusaba Asagi, yaitu Queen Bee. Skill ini bisa ngasih buff atau peningkatan status yang gila-gilaan ke teman-teman sekelasnya. Tapi skill ini punya masalah. Durasinya beda-beda dan Asagi nggak bisa lihat kapan buffnya habis. Dulu, ini bikin mereka repot banget di tengah perang. Dan disinilah kunci kekuatan mereka muncul, yaitu skill unik barunya Kashima Kobato, yang namanya mengungkapkan, reveal. Skill ini bikin Kobato bisa ngelihat status pahlawan lain. Jadi kayak ada layar HP transparan di atas kepala setiap pahlawan yang cuma bisa dilihat sama Kobato. Kombinasi skill mereka ini bener-bener sempurna. Kobato jadi manajer buff. Dia yang ngasih tahu Asagi siapa yang buffnya mau habis. Jadi, Asagi bisa terus-terusan ngasih buff tanpa henti. Dan pahlawan lain bisa fokus 100% berantem tanpa perlu ngecek status. Inilah rahasia kenapa mereka jadi kuat banget. Setelah penjelasan skill itu, kita lihat adegan di mana Asagi ngajak Kobato buat ikut pertemuan sama delegasi negara di ujung dunia. Kobato yang pemalu jelas aja nolak. Aku cuma ngeganggu Nangki, katanya. Di sini, kita juga lihat sifat asli Asagi. Dia manggil Kaisar Zain pakai panggilan santai kayak Zinchin, yang bikin Kobato panik. Asagi bahkan bilang kalau Zain itu ngebosenin. Ini nunjukin kalau aliansi mereka ini murni karena strategi, bukan karena Asagi ngefans sama si Kaisar. Di akhir, kita ditegasin lagi kalau Asagi ini bener-bener pemimpin yang nyatuin kelompok ini. Kepercayaan diri yang didapat setelah ngobrol sama Zain di Yonato jadi sumber kekuatan buat semua pahlawan lain yang ragu-ragu buat ngikutin dia. Gimana Billy Zoners? Akhirnya kita tahu ya rahasia di balik kekuatan kelompok Asagi. Ternyata kuncinya ada di kerjasama tim dan kombinasi skill yang sempurna antara Asagi dan Kobato. Bener-bener duo combo yang mantap. Kita juga jadi makin ngerti soal karakter Asagi. Dia bukan cuma cewek ceria biasa, tapi pemimpin yang pragmatis dan gak gampang terkesan sama kekuasaan. Jadi kita fokus ke Kashima Kobato. Meskipun dia ikut sama Asagi, ternyata di dalam hatinya dia galau banget. Dia percaya sama Asagi yang yakin bisa bawa mereka pulang, tapi dia juga ngerasa takut dan gak nyaman sama Kaisar Jin. Dan yang paling bikin dia ngerasa bersalah adalah karena udah ngekhianatin Sogou Ayaka. Dia takut banget apa yang bakal dipikirin si ketua kelas soal keputusan mereka. Akhirnya momen pertemuan pun tiba. Delegasi dari negara di ujung dunia datang. Kobato yang emang dasarnya penakut jadi makin gugup lihat macam-macam demi-human. Beda banget sama Asagi yang malah kelihatan senang dan santai. Nah, karena kebiasaan, Kobato lupa matiin skill uniknya, mengungkapkan. Dan kita tahu kan, skill ini cuma bisa ngelihat status para pahlawan dari dunia lain. Makanya, Kaisar Jin atau prajurit Mira lainnya nggak punya layar status di atas kepala mereka. Pasukan Mira mulai bisik-bisik, kagum lihat kecantikan Seras Azrain. Kobato juga penasaran. Terus pandangannya ngarah ke sosok pemimpin mereka, si pria bertopeng yang lagi nunggangin kuda hitam, Lord of the Flies. Dan di momen inilah, plot twist terbesar bagi Kobato terjadi. Tiba-tiba, mata Kobato melotot kaget. Dia sampai nutup mulutnya saking gak percayanya. Kenapa?
Karena di atas kepala si Lord of the Flies ada layar statusnya. Kobato langsung sadar, seluruh dunia di sekitarnya seolah berhenti. Kalau skill mengungkapkan cuma bekerja pada pahlawan dan Lord of the Flies punya layar status, itu artinya cuma satu hal. Lord of the Flies, si pemimpin misterius yang ditakuti semua orang, sebenarnya adalah salah satu pahlawan dari dunia lain, sama seperti mereka. Gila, rahasia besar Lord of the Flies kebongkar juga, setidaknya sebagian. Momen yang udah kita tunggu-tunggu akhirnya datang. Ini benar-benar pengungkapan yang bakal ngubah segalanya. Kelompok Asagi yang tujuannya mau pulang bareng teman-teman sekarang harus berhadapan sama kenyataan kalau ada pahlawan lain di luar sana memimpin faksi yang sangat kuat. Apa yang bakal dilakuin Kobato setelah tahu rahasia besar ini? Apakah dia bakal langsung ngasih tahu Asagi? Gimana reaksi Asagi kalau dia tahu ada pahlawan lain yang selama ini bergerak di balik bayangan dan jadi sekuat ini? Tulis semua prediksi kalian di bawah ya. Ini benar-benar bakal bikin negosiasi nanti jadi makin tegang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus jadi saksi dari momen paling krusial ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.